Wargi Bandung, selamat datang di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung bersama saya Adelia Nabila, atau Wargi Bandung bisa menyapa saya dengan Teh Adel. Ngariung merupakan program podcast terbaru dari Humas Bandung bersama dengan komunitas-komunitas yang tentunya keren banget nih di Bandung, mulai dari komunitas otomotif, mobil, atau kuliner yang nantinya mungkin akan diundang juga di Ngariung ini. Podcast Ngariung ini nantinya akan disiarkan melalui akun YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Jadi wargi Bandung jangan sampai ketinggalan podcast-podcast keren kita bersama dengan komunitas-komunitas di Bandung. Dan sebagai Ngariung edisi pertama kali ini, Teh Adel sudah bersama dengan, kalau wargi Bandung pernah nonton film Herbie, mungkin tahu Teh Adel sekarang sudah bersama dengan komunitas apa. Selamat datang kepada Pak Maman Haruman, selaku Ketua Komunitas Volkswagen Club Bandung. Selamat sore Bapak, Sampurasun. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kumaha damang? Alhamdulillah, saya sawalerna Teh Adel. Alhamdulillah sehat. Ya. Teh Adel sekarang sudah bersama dengan Pak Maman. Mungkin Pak Maman bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak, karena wargi Bandung supaya lebih mengenal Bapak nih. Silakan Pak. Baik Teh Adel, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Maman Haruman, Ketua Volkswagen Club Bandung periode 2021 sampai 2023. PW atau Klub Bandung ini dibentuk tahun 1982. Jadi komunitas khusus mobil-mobil Volkswagen. Demikian Teh Adel. Siap Bapak. Jadi Pak Maman ini merupakan ketua dari Volkswagen Club Bandung masa jabatan 2021 sampai 2023. Pak Maman, Teh Adel pengen tahu nih Pak, kesibukan Bapak saat ini apa sih Pak? Oke Teh Adel, kalau saya 5 tahun terakhir ini udah, semula saya di Jakarta di shipping, kerja di shipping company. Tapi 5 tahun terakhir ini saya lebih cenderung saya ada mainan beberapa mobil VW di bengkel. Jadi saya sebut bengkel karena ada beberapa mobil titipan juga teman yang ikut diperbaiki di sana. Jadi aktivitas sehari-hari saya sih selain olahraga ya nongkrong di bengkel aja, bengkel hobi aja, khususnya VW. Bengkel hobi. Baik Pak. Oh ya Pak, kalau misalkan di komunitas, terutama di komunitas mobil seperti ini kan Pak, biasanya suka ada sebutan kasih sayang Pak dari anggota-anggotanya. Kalau Pak Maman sendiri di Volkswagen ini dikenalnya sebagai sebutannya apa Pak? Kalau saya sih orang banyak manggil Kang Maman, kalau enggak Uncle Maman. Kalau di teman-teman di luar Bandung itu panggilnya Uncle Maman. Karena mungkin uncle, paman, Pak Maman jadi uncle gitu. Jadi teman-teman VW se-Indonesia sih kadang-kadang manggilnya Uncle Maman, dan lebih familiar ya Kang Maman juga, begitu aja. Kang Maman. Mungkin kalau Teh Adel sekarang panggilnya Uncle Maman boleh ya? Atau Uncle? Boleh panggil Uncle ya Pak ya? Boleh panggil Uncle, boleh Kang Maman, boleh. Siap. Silakan. Ya, yang enak aja Bu Adel. Teh Adel ya. Siap Pak. Jadi tadi tuh Uncle atau Pak Maman sempat menyinggung kalau Volkswagen Club Bandung ini didirikan pada tahun 1982 ya. Betul. Jadi boleh diceritakan sedikit gimana sih latar belakang ataupun sejarahnya didirikannya Volkswagen Bandung ini? Silakan. Baik, dari founding father sendiri yang teman-teman ya atau pendiri VW ini, kebetulan saya juga gabung pada tahun 87, jadi mungkin udah berjalan 5 tahun. Menurut para pendiri itu awalnya dari sekumpulan mahasiswa universitas yang ada di Bandung yang ternama di Jalan Cimulein. Beliau kebetulan mereka itu punya VW, kebetulan punya VW,
bergabung, berhitung, akhirnya mereka membentuklah komunitas PW yang dinamakan Volkswagen Club Bandung. Dan dulu menurut mereka untuk mengajak yang jadi masuk ke klub itu, sampai dia bikin selebaran, datengin ke rumah-rumah dan datengin PW-PW yang lihat di jalan, dia datengin, masuk yuk, gabung yuk gitu. Jadi awalnya sih gitu, tahun 1982, tepatnya 6 Mei, tanggal 6 Mei 1982, begitu Bos Adil. Tadi kan sempat menyebarkan juga selebaran sampai ke rumah-rumah ya, Uncle. Betul. Nah, betul. untuk awalnya ini siapa sih yang menginisiasi Volkswagen Club Bandung ini? Mungkin ada tokohnya kah di balik layar atau seperti apa? Oh, banyak. Ada 13 orang pendiri sebetulnya. Tapi ada juga yang kebetulan di Bandung itu dia mahasiswa. Jadi kebetulan orang Jakarta. Gitu. Anak Jakarta, kuliah di Bandung. Namanya Helmi Sarosa. Itu pendiri Volkswagen Club Bandung, tapi yang berada di Jakarta. Di Bandungnya sendiri ada Antoro Kul, ada Pak Didi, ada Pak Gamang, banyak lah. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, cuman ada 13 orang pendiri sana. Dan sampai saat ini juga ketua PW Bandung udah hampir 20 ketua ya, udah menduduki jadi ketua PCB. Demikian, ya, Adel. Baik Pak, mungkin bagi wargi Bandung kan ada juga yang belum tahu nih, komunitas Volkswagen Club Bandung ini tuh mobil-mobilnya ataupun pemilik-pemilik mobilnya itu terdiri dari mobil-mobil Volkswagen terbaru kah atau memang yang vintage Pak? Untuk khususnya. Oke. Baik. Kebanyakan sih yang masuk ke komunitas kami, ke VCB, itu mobil-mobil tahun 70-an, 60-an, bisa dibilang mobil antik, mobil yang bermesin di belakang, mobil lama, yang yang masih bisa dibilang mobil kuno gitu. Awalnya dari sana, jadi mereka punya VW Kodok, punya VW Kombi, tapi sampai saat ini tidak menutup kemungkinan mereka itu juga punya VW tahun muda. Maksudnya VW Golf yang terbaru, VW Caravelle gitu, juga ada. Tapi basically dia punya mobil kunonya gitu. Gitu. Ya. Dari beberapa jenis mobil VW atau VW Kodok, VW Beetle ya, itu tipe VW Beetle ya Pak? Ya. 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 Untuk di komunitas Volkswagen Club Bandung sendiri, mayoritas anggotanya itu punya atau mengkoleksi mobil VW jenis apa Pak? Kebanyakan VW Beetle ya, VW Kodok. Tapi ya seperti saya bilang tadi, dia punya VW Kodok pasti punya VW Kombi. Atau sekarang mungkin ada VW Safari, kalau dulu namanya VW Camat ya. Ada yang agak otak, ada juga VW Varian, ada juga VW Karmandia, ada juga VW Dakota Kombi yang tetap kotak gitu, tapi depannya itu yang agak kaca depannya belah dua, jadi split window namanya. Gitu. Jadi tidak semuanya mobil kodok bisa dibilang merata, tapi rata-rata punya VW Kodok. VW Kodok, siap. Ya. Tadi kan sempat disebutin juga nih, VW itu mulai dari yang ada yang tahun 60-an, 70-an, ya bisa dibilang antik dan mungkin butuh perawatan khusus ya, mungkin Uncle. Ya. Untuk perawatan mobilnya sendiri, apakah seperti apa perawatan yang dilakukan sama komunitas Volkswagen ini? Seperti biasa, kita sih VW itu nggak terlalu rewel sebetulnya. Jadi mesin juga sangat simpel, di mana mesin berada di belakang, terus tidak pakai air atau radiator. Jadi mobil itu pendinginnya ada pendingin udara, makanya disebut air cooler. Jadi tidak pakai air, jadi simpel. Jadi keberadaan mesinnya tuh di belakang, nggak terlalu nggak terlalu ribet gitu. Ya perawatan sama lah, kita kadang-kadang ya mengelus-ngelus lah, terus mobil itu dicuci baik,
karena nyucinya juga banyak lekukan, mungkin itu seninya di sana. Gitu. Iya. Ya. Kalau itu kan tadi perawatan, mungkin perawatan rutinnya. Kalau misalkan terjadi kerusakan ataupun kendala yang memang membutuhkan ke bengkel mungkin ya, ke bengkel, Ya. apakah onderdilnya itu mudah dijumpai di Bandung atau seperti apa, Pak? Ya. Sampai saat ini sih spare part atau onderdil banyak di Bandung. Selain ada 3 toko yang menjual spare part PW, juga ada dari teman-teman kita kan ada komunitas misalkan PW Beetle, PW Kombi, bahkan dia lebih banyak ngejual spare partnya gitu. Jadi zaman dulu zaman barter, misalnya kita perlu apa, dia punya apa, itu bisa barter. Tapi zaman sekarang lebih pakai nilai lah. Misalkan kita perlu sesuatu part yang di toko nggak ada, di mereka ada. Bahkan kadang-kadang karena PW ini produknya dan partnya itu dari Jerman, kemungkinan kan agak sedikit bagus lah, tidak tahan lama spare partnya. Jadi hampir jarang sih untuk merubah semuanya. Tapi lebih ke aksesoris paling yang lebih banyak dibaru. Begitu, Teh Adel. Siap. Uncle, mungkin wargi Bandung juga bertanya-tanya nih, apa sih yang membedakan mobil antik VW ini dengan mobil antik lainnya, Uncle? Ya, selain bentuk yang unik, terus orang melihat, jangankan yang udah dewasa, anak kecil aja kalau saya lagi PW kodok, lagi jalan pakai PW kodok, ngelewat tuh anak kecil suka manggil, PW kodok, mobil bangkong katanya. Jadi cepet ngertinya gitu kan, karena bentuknya lain daripada yang lain gitu aja. Di samping itu juga mereka kadang-kadang dicap yang lebih yang lain daripada yang lain juga. Gitu. Mungkin dari bentuk orang lebih banyak mengenal. Bahkan sampai sekarang juga mainannya kan banyak sekali mainan PW kodok atau PW kombi gitu. Demikian Teh Adel. Iya. Baik. Tadi kan mungkin dari mobilnya sudah diulas ya. Kita mungkin beralih ke keanggotaannya. Sudah berapa banyak sih Pak jumlah anggota dari VCB ini? Tercatat sampai tahun 2020 akhir itu ada 706 anggota. Itu sebetulnya ini bisa lebih lagi karena kemarin dari tahun 2021 tuh udah pandemi, jadi kita menunda untuk pelantikan anggota-anggota baru karena syaratnya untuk ikut ke gabung dengan VCB ini selain sering bertemu, sering gabung gitu di mana kita ngumpul, juga harus di ujungnya harus ada pelantikan. Pelantikan itu untuk mempererat persaudaraan. Jadi biasanya pelantikan itu nggak di kota Bandung, tapi kita cari tempat yang di daerah mana yang kayak pegunungan atau di mana gitu. Jadi mereka lebih sambil camping gitu. Di sana ada namanya pelantikan. Ya, kalau tadi usia mobilnya mungkin mobil 60-an, 70-an, untuk anggotanya sendiri rata-rata usianya ini berapa Pak? Kalau mobilnya tua ya mungkin yang punyanya juga rata-rata di atas 30 lah, 35. Tapi yang jelas sih untuk saat ini di keanggotaan VW lebih banyak anggota yang sudah bekerja, dalam arti sudah mapan, karena bisa dibilang udah bukan hal yang ini lagi, bahwa ngebangun VW, membangun mobil antik itu sangat lumayan biayanya. Jadi kalau bagi yang bujangan ya agak sulit lah kalau untuk membangun itu, kecuali misalnya waktu kuliahnya bisa mampir dulu ke benerin mobil kan nggak bagus gitu. Tapi kalau yang udah bekerja biasanya mereka mengutamakan atau bisa disebut itu second car, mobil kedua. Kadang kalau kata teman istri kedua, kata ini mobil VW itu. Jadi memanjakan lebih dari istri gitu aja. Tapi rata-rata istri-istrinya mendukung, daripada main yang lain ya mendingan main hobi VW, dan hasilnya pun kalau ada yang nawar yang tinggi terus ada gantinya ya
why not kalau kita nggak jual gitu. Betul. Karena yang paling Begitu, penting mah, Teh Adel. karena sempat sih dengar-dengar juga kalau bapak laki-laki punya hobi Ya. pasti di nomor satu kan. Mungkin Ya. PW-nya dibawa setiap minggu ke salon atau dibawa ke bengkel, istrinya diam di rumah. Tapi keuntungan Nah, untuk itu. ya keuntungan untuk para istri mungkin kalau VW-nya terjual dengan harga yang cukup tinggi kan juga menjadi ini ya Pak ya. Ya, betul, betul, betul. Tapi ya pernah kejadian juga, karena ini beli VW-nya murah, tahu misalkan belinya 50, dibilangnya 25 gitu kan. Aduh. Tapi begitu ada yang nawar kayak si sok berani berapa? Berani 40, mangga, padahal belinya 50 sama istrinya tawarin malah 40. Karena bilang ke istrinya belinya 25 gitu. Dia pikir udah untung padahal masih rugi di sana. Ada juga yang kejadian gitu. Tapi ya tidak terus ada transaksi, cuman istilahnya ya diklarifikasi aja. Iya. Gitu. Mungkin Pak tadi kan anggotanya itu rata-rata memang yang sudah bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan nih wargi Bandung yang sekarang lagi nonton adalah memang yang masih kuliah ataupun yang masih merintis karir tapi punya hobi ataupun cita-cita memiliki VW Kombi nih Pak. Kalau misalkan dari VWC sendiri, gimana sih melihat minat dari generasi milenial tersebut terhadap ketertarikannya terhadap VW Kombi ataupun VW-VW lainnya? Banyak sih sekarang juga mahasiswa yang saya lihat bahkan anak-anak SMA lah udah mulai ini. Tapi biasanya tergantung arahan orang tuanya juga kebanyakan. Jadi kalau yang sudah sini di VCB sendiri, dulu orang tuanya atau kakeknya atau siapalah saudaranya yang pernah punya VW dan cerita tentang VW, ya di situ mereka awal-awalnya coba terus bergabung dengan kita. Dan untuk anak-anak sekarang mungkin untuk membeli mobil VW yang terbaru mungkin juga agak terlalu mahal awalnya gitu, walaupun harga jual secondnya lebih mahal mobil VW antik, bukan mobil yang baru gitu. Jadi saya pikir anak-anak sekarang sih juga masih banyak yang suka, ya antusias pengen VW, cuman mentoknya itu, wah udah mahal katanya gitu. Padahal ya masih banyak sih yang murah, tapi kita harus perbaikan di mana? Jadi ada sama VW, ya saya kasih contoh aja. Ada VW sama-sama Beetle, sama-sama setahun gitu ya, sama-sama bentuk, terus beda, pasti ada beda. Bedanya tuh ya itu tadi, ada aksesorisnya gitu, ada toppingnya beda. Loh, ini kok gini, kok ini gini gitu. Jadi mereka penasaran. Nah, dari penasaran itu mereka berlomba untuk mempercantik PW-nya masing-masing. Gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau zaman sekarang ya istilahnya harus ada uang laki-laki. Dan ada yang istilahnya kalau dulu bilang uang kenakalan laki-laki, tapi kenakalan buat hobi gitu. Iya. Begitu Teh Adel. Ya, tadi kan Bapak sempat bilang juga nih berlomba-lomba untuk Pak bagus-bagus lah Pak istilahnya Mah ya. Jadi nambahin aksesoris ini, aksesoris itu. Itu kan mungkin kalau untuk hobi bisa diterima, tapi apakah ada seperti kontes mobil VW sendiri atau gimana Pak? Ada, itu setiap tahun kita ada kontes. Selain di internal VCB sendiri, kita misalkan ada sering kumpul, satu saat kita bikin kayak servis gratis, di mana kita juga ada penilaian, bukan hanya yang bagus ya, tapi ada mobil yang daily driver, yang istilahnya yang dipakai tiap hari, tidak bagus, maksudnya ya gimana lah. Ya kita nilai juga, nih kita hargain bahwa ini mobil walaupun tidak secantik itu, tapi dia pakainya tiap hari. Bahkan sekarang kalau boleh saya infokan bahwa bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun sekarang mobil bentuk yang sedikit berkarat itu banyak dinikmati, dikagumin, karena mereka bikin supaya kelihatan kuno, berkarat, tapi yang penting enak dipakai gitu, dan sehat, tidak mogokan gitu aja. Kalau kontes banyak. Setiap kota klub juga mengadakan setiap tahun. Jadi kita
bisa selain di Bandung sendiri dan di luar kota. Gitu. Demikian Teh Adil. Iya, baik. Kembali lagi ke Volkswagen Club Bandungnya sendiri, Pak. Untuk kegiatan rutin dari komunitas ini tuh apa sih, Pak? Karena kan tadi dari 706 anggota, pasti ada kegiatan atau program rutin dari komunitas sendiri. Bentuk kegiatan itu seperti apa saja, Pak? Boleh dijelaskan? Yang jelas yang sering terjadi itu bakti sosial. Bakti sosial. Nah, pada 2 tahun terakhir ini ya seperti kita ketahui bersama, kita kan kena musibah seluruh dunia ya, COVID, pandemi ini, jadi kita lebih banyak mengadakan event-event dalam bentuk Zoom atau virtual. Bandung sendiri kita VCB pertama di klub komunitas PW di Indonesia yang mengadakan pameran PW virtual. Jadi kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 8 jam online di Zoom, tempatnya di Balai Kota. Kita nggak dihadiri sama teman-teman VWC Indonesia, tapi kita buka link Zoom sampai, kita bukanya sampai 1000, cuman yang hadir mungkin kalau nggak salah sekitar 300-an lebih. Dan itu manteng dari pagi, dari mulai pembukaan sampai ke penutupan, juga ada door prize, ada lelang. Biar nggak jenuh gitu, kita bikin door prize dan lelang. Jadi kebetulan kita waktu itu tahun kemarin lah, itu tahun 39 tahun VCB, jadi kita melelang 39 kaos dan 39 kemeja. Dan itu sangat banyak yang antusias. Juga ada door prize. Door prize itu kalau dengan membeli kemeja dan kaos itu dapat nomor untuk nantinya diundi secara acak. Itu juga kita beli lisensi undinya, itu mendapatkan motor. Tapi motor pun dibikin dari bentuk salah satu body VW yang namanya Foxport. Itu jarang sekali ya, ada beberapa di dunia yang udah bikin gitu. Jadi itu kegiatan itu. Jadi kegiatan pandemi kita diadakan pameran virtual dan bakti sosial seperti yang terakhir ini sih udah bagi-bagi Al-Quran ya ke beberapa panti, masjid, dan kita juga bikin yang tadinya kita coba cuman kita visible bagi Al-Quran 100 Al-Quran, ternyata antusiasnya banyak. Ada yang nyumbang 1 orang juga lebih dari 100 gitu kan. Jadi akhirnya kita nyebar, bahkan terakhir kita bikin Al-Quran yang ada logo VCB-nya juga untuk dibagikan ke khususnya yang parti yang dimana tiap harinya dia membaca Al-Quran dan dia punya bangga sendiri bahwa di Al-Qurannya juga ada logo VCB-nya gitu, ada logo VW-nya gitu. Demikian. Ya. Baik Pak, tadi dengar cerita Bapak nih ada Zoom selama 8 jam dan tetap stay di situ. Memang kalau misalkan dari cerita Bapak ini, anggota-anggota dari VCB ini memang loyal banget ya Pak ya, loyal dan juga kebersamaannya luar biasa Pak. Kebersamaannya luar biasa. Pak, mungkin ini wargi Bandung yang nonton sekarang nih lagi greget nih. Aduh, punya VW ternyata ada nih komunitasnya di Bandung. Gimana sih Pak caranya untuk wargi Bandung sendiri yang punya VW dan ingin bergabung bersama VCB? Apa saja persyaratannya dan bagaimana cara bergabungnya Pak? Boleh dijelaskan? Gabung sangat mudah. Di mana ada nongkrong VW tanyain aja. Di mana VCB aja gitu aja. Tapi kalau saya sendiri dan teman-teman lebih banyak nongkrong sekarang di Pacuan Kuda. Saya kebetulan ada sedikit bengkel, dia ada beberapa koleksi mobil VW di sana, dan kebetulan di depan Sport Jabar di situ suka mobil lewat, jadi lihat ada banyak VW, biasanya suka samperin aja, nggak apa-apa gabung. Dan kalau nanti sudah aman di Balai Kota, ya mungkin kita setiap minggu sore kembali lagi ke Balai Kota di parkiran yang dekat masjid apa ya di sana ya? Aqua Pak. Aqua. Jadi kalau maghrib kita ke Aqua. Jadi dari Bada Asar kita udah di sana, maghrib ke sana. Jadi ya ngobrol-ngobrol gitu, bikin event, bikin apa. Gitu. Awalnya bikin virtual juga begitu. Dan kembali lagi saya informasikan bahwa waktu virtual ini sangat bagus karena dibuka oleh
Ketua MPR RI dulu, Bambang Susatyo, kebetulan juga Ketua IMI Pusat. Juga sama sambutan dari pembina kita, dari Pak Nanang Soekarno, itu Ketua PW Indonesia. Jadi dengan dimanapun mereka berada, mereka bisa masuk dengan Zoom. Dengan teknologi ini kan, alhamdulillah kita bisa, walaupun kita jauh, tapi tetap dekat gitu aja. Iya. Gitu aja sih. Siap. Pak, kalau tadi kan mungkin langsung nyamperin yang punya VW, siapapun langsung tanya aja. Tapi ada nggak sih Pak akun media sosial dari VCB supaya mungkin wargi Bandung juga setelah ini langsung kepoin nih Pak akun-akun media sosialnya VCB? Boleh. Kita sih ada di FB juga, ada di IG-nya juga. IG-nya ya Volkswagen Club Bandung. Jadi kita bisa masuk aja kalau teman-teman wargi Bandung mau bergabung atau bertanya-tanya seputaran VCB, bisa follow aja dengan IG Volkswagen Club Bandung. Begitu. Ya, jadi wargi Bandung boleh langsung kepoin nih Instagramnya Volkswagen Club Bandung di Instagram ya Pak ya. Boleh, silakan. Ya, Bapak sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak selaku Ketua VCB, selaku Ketua VCB, apa sih Pak harapan Bapak dengan adanya VCB ini bagi Kota Bandung sendiri Pak? Satu sih kita sebagai komunitas mobil VW khususnya, kita juga pengen membantu program-program pemerintah untuk demi Bandung juara, dan juga memberikan, ya Bandung itu kan kreatif, jadi kita lebih banyak membantu dalam bidang pariwisata mungkin. Jadi kita mengundang seluruh klub-klub yang ada di Indonesia khususnya, juga kadang dari Asia kita pernah undang ke Bandung. Selain kita mengumpul karena logo VW, juga kita memperlihatkan atau memberikan satu bahwa di Bandung tuh ada gedung sate loh gitu. Terus ada tangkuban perahu dan lain-lain. Dan kita pernah bawa tamu-tamu asing itu ke tempat-tempat wisata gitu. Jadi selain membantu pemerintah, sekarang juga insya Allah pada tanggal 12 Februari bulan depan kita mengadakan Rakernas seluruh Indonesia, klub-klub seluruh Indonesia, di mana juga kita ada bakti sosialnya di sana. Kita ada vaksin booster yang ketiga bagi yang sudah melaksanakan vaksin 1-2. Juga ada di sana. Selain itu ada pertunjukan itu juga Bu, ada pameran, ada part-part. Nah, kelebihannya ada spare part mobil-mobil VW yang jual baru dan second di sana. Ya harapan kita sih cuma nggak muluk-muluk, Bandung harus jadi juara dan beda dari yang lain. Selain kita menjadi keluarga otomotif atau VW yang guyup gitu. Makanya kita punya moto, PCB itu guyup salawasna. Begitu. Guyup salawasna. Betul. Masya Allah ya, harapannya memang membantu pemerintah Kota Bandung, khususnya untuk Kota Bandung ya Pak Maman ya. Semoga VWC juga tetap berjaya, salawasna. Tetap memberikan inovasi-inovasi baru juga, baik untuk VCB-nya sendiri maupun juga untuk Kota Bandung. Seperti itu. Hatur nuhun pisan Uncle untuk waktunya sudah menyempatkan berbincang dan berbagi informasi mengenai VW kepada wargi Bandung khususnya. Seperti itu. Baik, bagi wargi Bandung yang memiliki komunitas ataupun prestasi bisa langsung hubungi kami di @humas_bandung yang nantinya akan kami undang di Ngariung selanjutnya. Seperti itu. Baik, saya Teh Adel pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa wargi Bandung. Tenun. Ya.